Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara. Kali ini kita masih akan membahas tentang adanya pembelokan sejarah yang entah disengaja atau tidak, tapi faktanya sejarah Nusantara, terutama sejarah Mataram, berbelok dari rel aslinya. Ini salah satu contohnya. Terutama sejarah Mataram yang diba'alawikan. Sejarah Mataram ya. Ini ada buku yang dikeluarkan Kanzus Sholawat. Buku ini dikeluarkan oleh Kanzus Sholawat ya, milik Habib Lutfi. Di halaman 5-nya, di halaman 5. Bagi yang punya buku itu silakan dicek ya, di halaman 5 ya. ada tawasulnya ila hadrati Syaikhil Qutbis Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Jadi di situ ditulis Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Padahal yang benar bukan itu. Yang benar Abdul Malik bin Ilyas bin Ali Dipowongso. Nah, ini yang benar. Abdul Malik bin Ilyas bin Ali Dipowongso, bukan bin Yahya. Tapi di buku tersebut itu ditulis bin Yahya. Bin Dipoanom bin Diponegoro bin Hamengkubuwono III bin Hamengkubuwono II bin Hamengkubuwono ke-1. Jadi ini tawasulnya nggak nyambung. Qaddasallahu sirrohu wa usulihi. Nah, usulihinya ini kan ke Mataram, bukan ke Ba'alawi. Di sini di bin Yahyakan. Wa furu'ihi. Ini juga keturunan Bani Ilyas juga sudah melakukan protes, tapi sampai hari ini belum ada tanggapan. Jadi ini adalah fakta kebenaran ya, yang memang harus diungkap dan harus diterima dengan lapang dada oleh siapa saja, baik para pengikut Habib maupun orang yang tidak mengikuti Habib. Jadi ini kan kebenaran, dan kebenaran ini kok terungkapnya baru sekarang, ya kita tidak tahu. Dan untuk polemik nasab itu juga tidak ada kaitannya dengan pilpres, itu tidak ada ya. Dan belakangan ini kan juga lagi ramai adanya penggiringan opini atau fitnah atau tuduhan bahwa seolah-olah orang yang membahas nasab Ba'alawi itu adalah orang-orang yang berpaham Salafi Wahabi. Nah, itu adalah tuduhan yang tidak beralasan dan tidak tepat sasaran. Kalau kita tengok masa lalu ya, sejarah masa lalu, itu kan yang berusaha menghilangkan jejak Wali Songo dari Indonesia, dari Nusantara, dari bumi pertiwi, itu kan kelompok Salafi Wahabi. Kemudian sekarang munculnya fenomena Habib-Habib ini, kemudian nama-nama Habib itu juga ada yang mencantolkan ke Wali Songo. Itu kan apa tidak sama saja ingin menghilangkan Wali Songo dari negeri ini? Jadi kalau dibilang orang-orang yang meragukan nasab Ba'alawi itu adalah orang-orang Salafi Wahabi, yaitu tidak tepat, justru malah kebalikannya. Karena ada kemiripan ya. Jadi misalkan Salafi Wahabi itu kan mungkin tujuannya untuk menghilangkan jejak Wali Songo dari bumi pertiwi ini. Nah, kemudian munculnya Habaib, itu kan mirip-mirip, seolah-olah ingin menenggelamkan nama-nama Wali Songo agar tidak muncul lagi, kemudian digantikan dengan tokoh-tokoh yang bernama Habib-Habib ini. Jadi malah ada kemiripan, sehingga kalau dikatakan orang-orang yang meragukan nasab Ba'alawi itu adalah kelompok Salafi Wahabi, nah itu malah kebalik kalau seperti itu. Dan kita juga membahas nasab Ba'alawi itu kan demi mencari kebenaran, karena selama ini kita sadar, selama ini kita mungkin cuma terkena doktrin atau terkena paham bahwa Habaib itu adalah cucu Nabi, dan kita pun juga tidak tahu sejak kapan ada istilah Habaib itu sebagai cucu Nabi. Tapi secara tidak sadar atau sadar, itu ternyata itu kan pemahaman tersebut itu merata di negeri ini. Dan sekarang kan terungkap, ternyata para Habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Nah, harusnya kita itu juga bersuara apa adanya, menyatakan atau menyampaikan kebenaran ini. Kalau mungkin selama ini kita menganggap Habaib adalah dzurriyyah Nabi, nah kalau kita sudah tahu fakta yang baru ini,
ya kita juga harusnya itu meyakini atau mengikuti fakta yang baru tersebut, kebenaran yang ada saat ini. Kalau para habaib itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi, harusnya seperti itu.